Imam mengajak kaum muslimin, Imam mengajak kaum mukminin. Imam memisahkan siapa di antara mereka yang menjadi mukminin. Betapa ribuan surat yang datang kepada Imam Husain sebagai baiatnya. Tapi setelah Imam Husain berkata seperti ini dan mengajak falyarhal ma'ana ila Karbala fa inni rahilun musbihan insyaallah taala, Imam berangkat satu demi satu. Manusia mundur karena mereka takut akan pedang. Satu demi satu mereka mundur karena mereka takut akan kematian. Tapi tidak sedikit manusia yang terus berusaha untuk menetapkan dirinya bersama Abu Abdullah al-Husain. Panggilan Imam Husain saat itu adalah panggilan Imam Husain saat ini. Panggilan Imam Husain saat itu untuk mematikan bid'ah adalah panggilan Imam Husain saat ini untuk mematikan bid'ah. Panggilan Imam Husain saat itu untuk berangkat ke Karbala adalah panggilan Imam Husain saat ini untuk menghidupkan majlis-majlis azab seperti ini. Belum lagi di Karbala Imam Husain memanggil. Belum lagi di Karbala Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memanggil. Beliau memanggil, hal min mughithin yughithuna, hal min rahimin yarhamu ala rasul al-mukhtar, hal min nasirin yansuru ala dhurriyatil athhar. Siapa di antara kalian yang ingin, silahkan, yang ingin menolong keluarga al-mukhtar? Siapa lagi, mana lagi? Sampai Imam mengatakan alangkah asingnya tempat ini. Mana di antara kalian yang akan menolong aku? Panggilan dan teriakan Imam Husain saat di Karbala sendirian itu adalah panggilan Abu Abdullah sampai hari kiamat dan sampai kepada majlis ini. Sampai Imam mengatakan, hal min muwahhidin yakhafullaha fina. Masihkah ada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah kata kami Ahlul Bait? Alangkah asingnya tempat ini. Tidak ada yang menyauti melainkan dan kecuali dari balik kemah dua anak laki-laki loncat labbaik ya Husain, sambil mengatakan labbaik ya Husain yang bernama Qasim. Qasim adalah keponakan Abu Abdullah, putra dari Imam Hasan al-Mujtaba. Saat berhadapan dengan Imam Husain, kata Imam Husain, atamshi birijlika ila al-maut? Apakah engkau akan berjalan dengan kakimu dan kedua kakimu kepada kematian, wahai Qasim? Anak ini menjawab, wa kaifa la ya am? Bagaimana tidak, wahai pamanku? Anta bainal a'la wahidun faridun. Engkau di antara musuh-musuh Allah sendirian tanpa pembela. Siapa lagi yang akan membelamu? Aku yang akan tampil ya benar Rasulullah. Sorban yang dililitkan di Qasim diambil oleh Imam Husain, dibelah menjadi dua. Satu sorban yang sudah dibelah tersebut dililitkan lagi di atas kepalanya beliau, di atas kepalanya Qasim. Yang sebelahnya lagi Imam Husain melilitkan di jasadnya Qasim, seolah-olah Al-Husain sedang mengkafani sebelum kematiannya Qasim. Karbala mengajak kita, Karbala menyeru kita, Karbala mengajarkan kita berbagai macam pelajaran. Pelajaran yang bisa diambil oleh yang bernama Karbala, sehingga kullu yawmin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi yang kita pijakan adalah Karbala. Maka tempat ini pun adalah Karbala, maka malam ini pun malam kelima adalah Asyura. Imam Husain beserta keluarganya saat ini 61 Hijriah yang lalu yang silam sudah berada di Sahara Karbala. Mereka sudah berada di tenda-tenda yang kalau malam kedinginan, yang kalau siang begitu teriknya, begitu sangat luar biasa. Sudah mulai air tidak ada, sudah mulai makanan tidak ada. Karbala mengajarkan kepada kita akan segala bentuk musibah yang ada di hadapan kita, seluruhnya adalah kecil. Karena yang paling termahal di saat Karbala itu ada, dan di saat Karbala itu di hadapan kita, yang paling termahal adalah kalimatul haq, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang melihat kepada Karbala
di hadapannya. Musibah yang ada pada siapa? Musibah ada pada diri kita kah? Musibah yang ada pada orang tua kita kah? Musibah yang ada pada anak kita kah? Istri kita kah? Saat seseorang berpijak kepada madrasah Karbala, maka seluruh yang bernama musibah di hadapan kita, maka tidak menjadi kuat dan tidak menjadi mahal, remeh semuanya. Karena yang paling termahal adalah Aba Abdullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karbala mengajarkan kepada kita bahwa kematian yang ada tujuannya adalah sebenar-benarnya kehidupan. Lihat bagaimana para pecinta Imam Hussein, para kesatria Karbala, mereka memiliki pemahaman akan makna kematian. Setiap yang bernama para pejuang Karbala berlomba-lomba, saling bahu-membahu untuk menuju kepada pertemuan mereka dengan datunya Abu Abdullah Al-Husain. Itu Karbala. Karena kematian yang memiliki tujuan. Sehingga Qasim ketika ditanya, Qasim mengatakan bahwa al-mautu ahla minal asali ya. Wahai paman, kematian lebih indah. Kematian itu lebih manis daripada yang bernama madu. Itu yang diungkapkan oleh mereka. Karbala juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah mencari kerelaan manusia dan meninggalkan kerelaan Allah. Jangan sekali-kali kita mencari kerelaan manusia. Lihat Abul Fadl Abbas. Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam, adik daripada Abu Abdullah Al-Husain. Saat di seberang sana ada teriakan keluar dari mulut yang bernama Shimir bin Dzul Jawshan la'natullah alaih. Shimir mengatakan, wahai mana keponakanku dan saudara-saudaraku, mana Abbas, kemari, engkau akan bahagia saat bersama pasukan kami. Abu Abdullah Al-Husain mengatakan, ya Abbas, jawablah, walau bagaimanapun juga dia adalah pamanmu. Abbas mengatakan, tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah bergabung dengan kalian. Kami tidak akan pernah mencari kerelaan manusia. Kami akan mencari kerelaan Allah, dan kerelaan Allah berada pada barisan Abu Abdullah, yaitu abangku. Abbas alaihissalatu wassalam sama sekali tidak memilih kerelaan manusia, tapi memilih kerelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karbala mengajarkan kepada kita semua yang kita miliki tidak ternilai. Tidak ada nilainya apa yang dimiliki oleh kita. Yang memiliki nilai adalah al-haq. Karbala juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Sekali lagi, Karbala mengajarkan kepada kita lebih mementingkan akhirat kita daripada dunia kita. Bagaimana manusia yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya? Lihat, la'natullah alaih Umar bin Sa'ad. Saat 10 Muharram Ashura, Imam Hussein masih tetap mengajak kepada orang-orang tersebut, dan Umar bin Sa'ad mengatakan, ketika Imam Hussein mengatakan, man lahu abun ka'awi haydar qatilul kuffar bi Badrin wa Hunain. Siapa di antara kalian yang memiliki ayah sebagaimana ayahku Haidar, yang membunuh daripada peperangan Badr dan Hunain? Man lahu jaddun ka jaddil Mustafa. Siapa di antara kalian yang memiliki kakek sebagaimana kakekku Al-Mustafa? Man lahu ummun ka ummi Fatimah. Siapa di antara kalian yang memiliki ibu sebagaimana ibuku Fatimah? Man lahu ammun ka ammi Ja'far. Siapa di antara kalian yang memiliki paman sebagaimana pamanku Ja'far? Dzil janahaini yatirul jannatain. Dengan kedua sayapnya terbang menuju surganya Allah. Saat mendengar kalimat-kalimat seperti itu, Umar bin Sa'ad mengatakan bahwa, wahai Husain, aku bukan tidak tahu bahwa ketika aku membunuhmu itu, aku pasti masuk neraka. Bukan aku tidak tahu, dan aku bukan tidak tahu bahwa dirimu adalah putra daripada putrinya Rasulullah. Aku bukan tidak tahu bahwa engkau adalah sayyidus sababi ahlil jannah. Dan aku bukan tidak tahu bahwa ketika aku membunuhmu, aku pasti masuk nerakanya Allah. Aku tahu, tetapi ketahuilah wahai Husain, itu nanti di akhirat. Dan sekarang ini aku diberikan yang bernama pahala oleh gubernur saya, gubernurku. Ketika aku membunuhmu, aku akan diberikan kedudukan sebagai seorang gubernur.